Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman semua, mungkin sudah banyak teori yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen di kampus ya, sehingga sekarang saya tinggal berbagi, nggak usah kuliah seperti di UIN ya. Saya juga mengajar agama dan media kalau di UIN. Tapi hari ini saya diminta sebagaimana yang ada dalam TOR, yaitu untuk berbagi mengenai apa yang berjalan, manajemen seperti apa yang berjalan di Suara Aisyah. Sebagaimana tornya, saya beri judul manajemen media Suara Aisyah ya. Ini adalah cover favorit saya karena di situ adanya Ahmad Dahlan, ada logo Aisyah, juga ada simbol pandemi gitu. Dan Aisyahnya itu profilnya dari macam-macam, ada yang seperti profesional ya, kemudian organisator dan juga dari kalangan pedesaan. Ini kayaknya bagus banget gitu. Jadi saya kasih di belakang ya. Oke teman-teman, pada bagian yang kedua ini saya sampaikan suara Aisyahku sayang ya. Kenapa disayang-sayang ya? Karena kalau nggak sayang usianya pendek. Kalau ini terbit pertama kali pada tahun 1926, jadi merupakan warisan intelektual Aisyah pada masa lalu yang memang kami sayang-sayang, kami pelihara sebagai bukti bahwa perjalanan Aisyah itu secara intelektual sudah panjang ya. Pertama kali terbit pada tahun 1926. Nama pemretnya, kalau sekarang ini Adib Sofia, seperti yang Anda kenal, nama pemretnya zaman dulu adalah Siti Juhainah namanya. Pertama kali terbit saat itu 9 nomor, di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, begitu. Kemudian tebalnya secara keseluruhan itu 138 ya. Itu kumpulan maksudnya. Sekali terbit itu segitu gitu. Karena pada waktu itu untuk biaya pengiriman dan lain-lain kan mahal sekali. Sehingga orang itu membaca langsung begitu setebal itu 138 seperti buku tapi berjilid-jilid dari nomor 1 sampai nomor 9. Selanjutnya pada waktu itu dicetak 600 sampai 900 eksemplar ya. Lambat laun naik menjadi 1000, lalu 2000. Pada tahun 1938 itu ayah saya saja belum lahir ya. Ayah saya sekarang umurnya 81 tahun, itu lahirnya tahun 1939. Ini ayah saya aja belum lahir ya, saya aja udah tua nih. 1938 itu sudah mencetak sebanyak 2.500. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau sekarang naik ya 6.000, 7.000, 9.000 juga pernah seperti itu. Sekarang juga sedikit. Kenapa? Karena memang sudah beralih pada era digital ya. Nanti saya juga akan cerita bagaimana Suara Aisyah kemudian bermetamorfosis menjadi yang lain. Kemudian apa yang isinya dari waktu ke waktu ya, yang menjadi isi dari waktu ke waktu. Kemudian Suara Aisyah itu tema-temanya terdiri atas yang bagian pertama itu dulu melek huruf. Melek huruf itu karena pada tahun 1926 belum banyak perempuan yang bisa membaca tulis. Jadi dengan Suara Aisyah itu masyarakat diajak untuk rajin membaca, untuk bisa membaca. Ya, dari yang semula mereka biasa dengan menggunakan bahasa Melayu ya, atau huruf Melayu Jawa Arab itu, kemudian ada Wono Coroko, diajak untuk akrab dengan huruf abjad kita, abjad Latin ABCD itu. Nah, ini adalah perjuangan melek huruf di bagian pertama. Selanjutnya, ketika masih dalam bahasa Jawa waktu itu ya, itu fokus dari isi Aisyah adalah melek diri sebagai perempuan yang sederajat dengan laki-laki. Jadi banyak sekali isi dari Suara Aisyah itu yang tentang bahwa perempuan itu derajatnya sama dengan laki-laki kecuali tingkat ketakwaannya yang berbeda. Ya, jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan kecuali tingkat ketakwaannya. Berkali-kali banyak sekali artikel-artikel yang seperti itu dan bertahun-tahun dalam upaya supaya perempuan itu sadar bahwa dirinya sama dengan laki-laki.
Itu bagian yang kedua, sekitar tahun 30 sampai 40-an. Ya, 50-an juga masih berciri seperti ini. Sedangkan pada tataran 26, 30-an awal itu masih pada tataran melek huruf. Selanjutnya, pada tataran melek problem itu terjadi pada tahun 50 ke atas ya. 50 sampai 80 sampai sekarang ini melek problem. Apa yang menjadi problematika masyarakat itu direspons. Harus bisa menganalisis bahwa di situ ada masalah. Jadi walaupun ini adalah jurnalistik, tidak hanya memotret masalah, melainkan melihat dan menganalisis masalah itu secara dalam. Sehingga dalam beberapa kali liputan, saya selalu mengatakan kepada para penulis, kita ini jangan hanya kemudian memaparkan apa adanya, 5W1H selesai. Tapi kita juga perlu kemudian memberikan opini-opini kita, memberikan argumen-argumen kita, karena kita ini adalah majalah Suara Aisyah. Berarti bagaimana visi dan misi organisasi Aisyah itu harus dipahami betul, sehingga mewarnai, dan yang namanya tulisan itu bisa dikunyah gitu, ada isinya untuk dibaca oleh pembaca. Jadi tidak sekedar menampilkan seperti apa adanya atau bersifat deskriptif ya, tetapi harus ada isinya, harus ada muatannya. Nah itu yang kemudian sulit untuk beberapa teman-teman dari jurnalistik yang bekerja di Suara Aisyah. Karena kami menuntut bahwa setiap kali tulisan itu harus argumentatif ya, harus memiliki pandangan-pandangan, pendapat yang selaras dengan visi dan misi Aisyah. Nah, bagaimana kemudian pada masa sekarang? Pada masa sekarang itu kita tetap berupaya untuk melek zaman, bahwa zaman kita sekarang ini berbeda dengan zaman yang dahulu. Zaman sekarang kita memasuki era virtual ya, masyarakatnya masyarakat virtual community. Kemudian eranya era digital. Bagaimana kebenarannya adalah kebenaran post-truth ya. Apa yang ditampilkan itu seringkali merupakan sesuatu yang maya. Apa yang ditampilkan itu merupakan sesuatu yang kadang-kadang tidak benar, tapi karena keyakinannya, karena mereka meyakini benar, ya itulah benar. Itu yang namanya post-truth ya. Sehingga di sini kedudukan kami meletakkan gitu, memberikan wawasan-wawasan kepada pembaca bahwa kita ini yang benar, yang harus benar menurut Aisyah ya, benar menurut Aisyah itu pandangannya yang seperti ini. Misalnya persoalan yang debatable dalam rubrik-rubrik agama, kan banyak sekali tuh ya persoalan-persoalan perbedaan pandangan di dalam beragama. Nah kita kemudian memberikan pandangan, kalau menurut Aisyah dari sudut pandang tarjih begini, tabligh begini. Sehingga kita bisa mendudukkan di tengah derasnya arus informasi yang begitu dahsyat ya, kita memberikan alternatif bahwa kalau kita berbicara mengenai Aisyah itu seperti ini. Nah sampai sekarang eksistensinya bagaimana? Aisyah masih terus hidup menjadi majalah perempuan tertua di Indonesia. Sehingga tadi seperti yang disampaikan Bu Dina ya, Bu Twediana, memang kami sedang mengumpulkan ini dari sejak penerbitan pertama 1926 sampai yang sekarang kami urutkan. Untuk dalam rangka mengurus ke rekor MURI ya, agar kita diakui sebagai majalah yang terus hidup sejak tahun 1926 hingga saat ini. Temanya juga selaras dari zaman dulu sampai sekarang, yaitu tentang agama, tentang kesetaraan, ya, pengetahuan kami bedakan dengan ilmu, karena kalau pengetahuan itu informasi, sedangkan ilmu itu adalah sesuatu yang sudah metodis, ya, dan pemberdayaan, serta respons terhadap sosial, lingkungan sosial, masalah sosial, serta memiliki daya kritis untuk menganalisis masalah. Nah, teman-teman semuanya, saat ini Suara Aisyah tidak hanya berwujud sebagai majalah cetak saja, ya, tetapi merupakan majalah yang dalam bentuk website dan juga aplikasi. Ini adalah pekerjaannya Bu Dina untuk mewujudkan dalam bentuk website dan aplikasi. Saya mengucapkan terima kasih pada Bu Dina dan teman-teman di KPI atas supportnya terhadap metamorfosis Suara Aisyah zaman now ini. Nah ini sebagai sebuah pengantar, selanjutnya yang menjadi spirit dari gerakan kami adalah pernyataan-pernyataan para pendahulu kami, ya, seperti Nyai Haji Ahmad Dahlan, kemudian kalau ini Ibu Hayinah, dia mengatakan begini, kalau bulan dan matahari adalah suluh dunia, maka orang jangan lupa bahwa surat kabar adalah suluh manusia. Intinya ini adalah jihad literasi.
Kami menamai sejak tahun 1926 sampai sekarang itu spirit kami tetap sama, yaitu jihad literasi. Mulai dari literasi tentang huruf sampai dengan literasi zaman sekarang supaya tidak terjebak pada persoalan-persoalan berita-berita hoax dan sebagainya. Nah, itu adalah perkembangan jihad literasi yang kami lakukan di Suara Aisyah. Nah, ini adalah tampilan website kami yang terakhir ya, teman-teman. Ini berita terupdate-nya bahwa kami merupakan pada tanggal 11 kemarin merupakan media cetak bahasa Indonesia terbaik se-DIY ya, yang kantornya di DIY. Nah, alhamdulillah ini karena perjalanan setiap naskah itu untuk diunggah itu cukup panjang, sehingga ini adalah hasilnya. Ternyata memang kalau dibaca itu katanya enak dan dipahami itu lebih cepat seperti itu. Nah, kemudian di dalam TOR juga disampaikan saya harus bercerita tentang bagaimana Suara Aisyah dikelola. Yang pertama sekali adalah bahwa kita harus selalu mengingat perjuangan pendahulu kita, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan. Seperti itu. Itu sudah seperti di atasnya pemimpin umum ya, mindsetnya begitu. Ada Al-Ma'un, ada macam-macam, dan di atasnya pemimpin umum. Kemudian di sini ada pemimpin umum, yaitu Ketua Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Dr. Siti Nurjana Johantini, ya, dosen UMY juga kan. Nah, di bawahnya ini ada Dewan Redaksi. Dewan Redaksi itu adalah terdiri dari pimpinan-pimpinan Pusat Aisyah yang mengawasi kami secara konten ya. Jangan sampai ada konten-konten yang keluar dari pimpinan Pusat Aisyah. Nah, selanjutnya lagi nanti ada pemimpin perusahaan. Ini yang menjalankan manajemen perusahaan ya. Nah, sehingga teman-teman sebetulnya kalau mau belajar banyak tentang manajemen, lebih banyak ke Ibu Dr. Sri Handari, dosen UMY juga ya, Fakultas Ekonomi. Beliau yang menguasai bagaimana Suara Aisyah ini dijalankan dari sisi perusahaan. Kemudian di sini saya pemimpin redaksi ya, dan ada Mbak Hajar itu merupakan wakil pemimpin redaksi. Cuman karena redaktur pelaksana kami saat ini sedang keluar, maka untuk Bu Hajar ini merangkap wakil pemimpin redaksi sekaligus sebagai redaktur pelaksana. Nah, selanjutnya untuk di bawah pemimpin redaksi ini ada beberapa, yaitu tim redaksi. Bu Dina ada di sini, merupakan tim redaksi, yaitu yang memberikan konten-konten menjadi penulis dan sebagainya di sini. Lalu di bawah redaksi, ini timnya banyak sekali, sampai saya itu punya banyak sekali grup. Ada tim wartawan, itu grupnya sendiri ya. Tim wartawan itu yang ke lapangan, yang selalu mencari liputan, mencari narasumber untuk berbagai macam artikel. Sesudah nanti dari tim redaksi masuk, dari penulis luar masuk, dari tim wartawan masuk, ada yang namanya grup editor. Jadi kalau sudah dari tim redaksi dan tim wartawan ini selesai, langsung saya sibuk mengamati tim atau WA grup editor. Nah, di situ ya Mbak Dila nggak masuk di situ ya. Mbak Dila di tim redaksi juga bersama Bu Dina ini di sini. Nah, tim editor ini bekerja ngedit naskah. Di situ ada perdebatan, ejaan dan sebagainya di sini ya. Juga kemudian kalau naskah sudah masuk lagi ke grup namanya tim pracetak. Ya. Tim pracetak ini di sini ada layouter ya, kemudian covernya dari Bu Dina itu juga nanti dibicarakan di sini di tim pracetak, hasil layoutnya dikurangi apa, digambar apa, ini dibicarakan di sini. Sesudah itu selesai cetak, nanti tim website ini bekerja. Tim website masukin ke website, ya ada yang masukin ke sosmed. Ini Mbak Gustin dari UMY juga, teman di KPI ya, yang sudah bekerja di sana selama 1 tahun ini, dan sekarang masuk lagi Mbak Rizkia Tami, Rizkia atau Mbak Tami, itu sekarang juga masuk di sini. Tim website dan tim sosmed. Juga ada lagi yang namanya tim magang. Nah, tim magang ini biasanya berganti 3 bulan sekali karena teman-teman yang magang di sini ganti-ganti orangnya. Kadang ada dari PTM, kadang dari Malang juga, dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Malang itu sampai kos di dekat Suara Aisyah supaya bisa magang di situ tiap hari. Dari UIN Sunan Kalijaga juga sudah ada beberapa dan sebagainya. Nah, kemudian yang di perusahaan tadi ada bendahara langsung dan ada kepala kantor.
Nah, kepala kantor ini membidangi empat bagian, Mbak Dila dan teman-teman semua. Yang pertama adalah bagian umum tentang persuratan administrasi, ya. Ini karena nggak cukup tempatnya saya jadikan satu. Kemudian yang kedua adalah bagian keuangan, ya. Bagian keuangan itu bagian untuk menghitung berapa masuk dan keluar uang dan kekayaan yang dimiliki oleh Suara Asia. Bagian relasi ini termasuk di dalam mencari iklan, memperluas jaringan, ya. Dan yang bagian ketiga adalah sirkulasi dan distribusi yang dilakukan distribusinya melalui agen-agen di seluruh Indonesia. Begitu untuk keseluruhan struktur yang ada di Suara Asia. Selanjutnya, memang orang-orangnya di sana itu siapa saja sih? Apakah harus perempuan semua, ya? Ataukah harus aktivis Muhammadiyah Aisyah? Nah, kita akan lihat ya, siapa saja. Yang pertama itu adalah pimpinan pusat Aisyah, jelas di situ. Akan duduk ibu-ibu dari pimpinan Aisyah, dan kebanyakan teman-teman magang, teman-teman yang bekerja di Suara Aisyah itu senang karena mempunyai kesempatan ketemu dengan orang-orang top di PP Aisyah, gitu ya. Seperti saya ini kan saya bukan PP Aisyah saya. Dengan Budina itu bukan, tetapi kami bisa berinteraksi dengan pimpinan pusat Aisyah ya di majalah itu, karena semuanya ada dalam arahan pimpinan pusat Aisyah. Mulai dari ketua pimpinan pusat Aisyahnya, ya, bahkan koordinatornya juga merupakan ketua pimpinan pusat Aisyah. Sekretarisnya Ibu Tri Hastuti juga ada di situ, ya, dan juga ketua majelis juga ada di situ untuk mengawal majelis tabligh udah ada tulisannya belum, majelis kader udah ada tulisannya belum. Walaupun semuanya tidak boleh dikemas seperti mendoktrin tentang program, tapi dikemas santai supaya pembaca tidak merasa seperti diarahkan begitu, tapi dengan sendirinya mendapat informasi yang baik tentang organisasian dan juga pengetahuan ilmu agama, kesetaraan dan sebagainya. Yang kedua, memang ada beberapa aktivis Muhammadiyah Aisyah, ya. Tapi dia tidak memiliki peran tertentu di mana begitu. Cuman mengelola majalah itu baik dari sisi manajemen maupun keredaksiannya. Ini misalnya seperti saya, Budina, itu ya kan tidak memiliki struktur di mana-mana di Muhammadiyah Aisyah. Tapi kami dulu pernah begitu ya. Jadi bukan aktivis ya, warga mungkin tepatnya itu warga. Tapi kemudian berperan sebagai pengelola majalah. Kemudian ada juga yang namanya SDM profesional. Mereka memang digaji untuk berkantor di situ, menjalankan administrasi kantor sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya. Memang ada yang digaji untuk staf redaksi di dalam kantor, ada yang digaji untuk, kayaknya yang bagian keuangan juga dari UMY juga ya, Mbak, itu ya, siapa namanya lupa saya. Itu juga dari UMY bagian keuangan ya, kepala kantornya ada sendiri, mereka memang digaji secara profesional ya untuk menjadi pegawai kantornya. Kemudian ada juga yang murni pengabdian, dia tidak memiliki, bukan warga Muhammadiyah, bukan warga Aisyah, tapi dia memiliki semangat untuk menjadi pengabdi masyarakat. Jadi ini biasanya pada teman-teman editor ya, mereka mengabdikan dirinya karena sudah biasa mengedit di tempat lain, dia menjadi editor di Suara Asia, tetapi memang sifatnya volunteer ya, dibayar dengan sekedarnya sesuai berapa halaman yang diedit gitu. Jadi mereka suka aja mengabdikan dirinya, tetapi mereka bukan aktivis Muhammadiyah dan Aisyah. Kemudian ada juga wartawan. Nah, wartawan ini adalah memang kita hire untuk meliput, kemudian untuk memberikan wawancara pada narasumber-narasumber ya, biasanya merupakan sarjana-sarjana yang memiliki pengalaman di bidang jurnalistik, dan tulisan-tulisannya kalau untuk wartawan yang masih lepas kami mengapresiasinya per tulisan, tapi kalau sudah wartawan yang lebih dari 1 tahun dan memang bersedia menjadi wartawan tetap, memang ada gaji tetapnya plus gaji nulisnya plus uang makan plus transport dan transport dan paket telekomunikasi. Nah itu diantaranya kalau sudah menjadi wartawan tetap. Nah juga ada di kantor itu tenaga magang ya, itu adalah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, bukan hanya perguruan tinggi Muhammadiyah ya, tapi dari berbagai perguruan tinggi yang memang berlatih bekerja baik di kantor untuk penelitian atau menjadi desainer grafis atau membantu meliput wartawan dan sebagainya, sudah banyak sekali yang magang. Itu diantaranya
siapa saja yang terlibat. Dan ini tidak harus perempuan dan laki-laki semuanya boleh ada di sini. Kalau dulu, ini kalau yang sekarang kan strukturnya seperti ini ya. Kebetulan sekarang ini perempuan semua ini. Pemimpin umumnya Bu Nurjana, ya, Anda bisa baca terus. Nanti tidak lama kalau saya baca semua. Yang jelas ini Bu Dina ada di sini ini ya, Bu Dina ada di sini. Kalau Bu Dila juga aktif tapi belum masuk di SK. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan bisa masuk ke SK ya. Dulu pernah masuk ke SK terus cabut beliaunya karena ada berbagai kesibukan ya. Kemudian ada tim kantor, ini tim wartawan, tim layout, tim website, tim sosmed, tim magang, dan juga didistribusikan oleh agen di seluruh Indonesia. Nah, itu teman-teman di antara gambarannya. Kalau dulu di antara ini semua ada yang laki-laki, tapi kalau di sekarang yang laki-laki itu banyak yang ada menjadi tim kantor, tim wartawan, ya, kemudian tim website, dan yang lain. Nah, banyak teman-teman laki-laki ada di sini. Jadi meskipun ini suara Aisyah, tidak berarti kemudian semuanya perempuan. Gitu. Selanjutnya, bagaimanakah proses berjalan? Nah, ini juga ada di dalam TOR yang harus saya ini kan ya, jelaskan. Pertama itu merumuskan konsep. Kita dalam 2 bulan ke depan ya. Kadang bisa tahunan, 1 semesteran, pertemuannya seperti itu. Tapi kalau sudah mendekati 2 bulan, itu juga kita rencanakan dari 2 bulan sebelumnya. Merumuskan konsep. Apa yang mau kita bahas nih? Oh, kemarin Sri Mulyani baru bilang bahwa kita akan ada, apakah tim wartawan, apakah staf redaksi, ya, apakah dewan redaksi, tim redaksi, semuanya bebas. Memang pengen pemikiran yang paling fresh itu, sudah nggak ada strata di situ. Kalau di Aisyah kan strata itu hanya untuk alat ini aja, jalur koordinasi, tapi tidak ada kemudian itu sebagai sebuah hierarki begitu, tidak. Semuanya pada saat merumuskan konsep itu boleh berpendapat, mau apa, gitu. Akhirnya kemudian diputuskan deal, kita bicara tentang bagaimana perempuan harus mandiri secara ekonomi. Oke. Setelah itu semuanya kita biarkan kira-kira 2 minggu ya untuk menulis masing-masing. Ada yang minta orang lain ya, ada naskah masuk, ada tim redaksi nulis sendiri, tim wartawan mulai kejar narasumber, menuliskan liputan ya, macam-macam. Sampai kemudian kita tagih. Ini sudah saatnya, yuk masuk. Udah masuk, belum? Masuk ke editor. Habis itu nanti tim editornya yang mulai bunyi keras grup WA-nya. Tang ting ini soalnya. Oke. Setelah proses mengedit selesai, kemudian baru dikerjakan oleh layouter. Ini sudah tahap kedua ya. Setelah dari layouter, kemudian diedit kembali oleh tim namanya tim pracetak. Tim pracetak coret, balikin lagi ke layouter nih. Nih, balikin lagi ke layouter. Layouter seringkali bekerjanya sebanyak 2 kali. Nah, kemudian setelah fix semuanya dibaca oleh Wapemret. Wapemret Ibu Hajar dalam hal ini dibaca oleh Wapemret. Seringkali Ibu Wapemretnya ini luar biasa juga. Dicoret, balik lagi ke tim layouter, ya. Setelah dari tim layouter bersih, betul-betul 100% mau cetak, kembalikan ke saya sebagai pintu terakhir. Pintu terakhir ini kadang-kadang cerewet juga, sehingga tim layouter pusing lagi, ya, pusing lagi dia. Lalu setelah saya bilang ACC, baru itu dicetak. Jadi pekerjaan saya paling utama itu adalah yang pertama meramu dari berbagai macam ide yang dikeluarkan oleh para anggota redaksi, wartawan, tim redaksi, staf redaksi, siapa saja boleh, saya rumuskan. Setelah itu pekerjaan saya yang kedua adalah ngoyak-oyak, dan pekerjaan saya yang ketiga adalah editing paling terakhir sebagai pintu terakhir. Setelah itu tahap berikutnya kalau sudah tercetak, sudah lengkap semuanya adalah dikerjakan oleh tim kantor untuk melakukan pengiriman di seluruh Indonesia dan juga di beberapa negara di dunia ya. Setelah pengiriman, kemudian didistribusikan melalui agen, melalui pos, dan sebagainya. Dan teman-teman tim website dan tim sosial media bekerja untuk mengiklankan dan membocorkan sejumlah informasi dari yang ada di dalam majalah tadi, untuk diunggah beberapa bocorannya itu di dalam sosial media. Ada juga di website itu secara utuh, kalau betul-betul penting kami muat secara utuh, tapi kalau kebanyakan hanya kami cuplik-cuplik nanti majalahnya tidak laku ya.
Di Facebook, di IG, di Twitter, di YouTube, semuanya insya Allah ada. Nah, nanti kemudian ada juga acara yang dibuatkan oleh YouTube-nya Pimpinan Pusat Aisyah, yaitu bedah editorial setiap 1 bulan sekali sebagai upaya sosialisasi. Nah, itu gambaran kerjanya ya untuk majalah yang kita cintai ini. Nah, berikutnya, ini sebarannya ya, kantor SA kan ada di Jogja sini. Ini kita ngirim ke Sydney karena ada Aisyah di sana, ngirim ke Belanda, ngirim ke Mesir, ngirim ke Kanada karena ada banyak peneliti Kanada yang menggemari suara Aisyah ya. Dan kalau sekarang sih mereka lebih banyak mengakses yang melalui website dan aplikasi. Karena kalau sudah lebih dari 1 tahun, kebanyakan informasi-informasinya kami unggah di website dan juga di aplikasi. Itu teman-teman. Nah, kalau begitu, kalau ini merupakan organisasi, ya majalah organisasi, dari mana sumber dananya? Nah, sebagaimana amal usaha Aisyah dan Muhammadiyah yang lain, ya itu dihidup-hidupi dari kantong anggotanya. Jadi seperti saya, Budina, Budila, itu kalau berangkat rapat ya ikhlas, harus ikhlas ya. Ini bukan untuk sebuah perusahaan, tapi ini adalah merupakan jalan dan perjuangan kita. Siapa tahu kita dengan merawat suara Aisyah itu memiliki kunci pintu untuk menuju surga. Itu saja spirit kita untuk para pengelolanya. Nanti teman-teman kantor, teman-teman wartawan, kami mengapresiasinya insya Allah secara layak, berbeda lagi, bukan untuk para pengurusnya ya. Ini kantornya itu terapi dalam 2 gang ya. Kalau dari gang pertama akan tampak seperti ini, yang hijau ini. Kalau dari gang kedua akan tampak seperti ini. Nah, karena walaupun kantornya itu 2 lantai, tapi karena tempatnya di dalam, jadi nggak bisa dipoto 2 lantainya itu ya, bisanya seperti ini karena berada di gang teman-teman ya. Insya Allah sekarang kondisinya sudah lebih baik daripada yang sebelumnya. Sumber dananya adalah dari penjualan majalah, jelas itu, karena itu kalau majalahnya itu pembayarannya macet, banyak mengganggu sirkulasi pendanaan di Suara Aisyah. Selanjutnya, sebagaimana Suara Muhammadiyah yang perusahaannya berkembang, kami juga banyak didukung oleh penjualan-penjualan lainnya. Terutama sekali penjualan kalender, teman-teman semua, meskipun itu 1 tahun sekali, tapi itu yang menjadi nafas dari perusahaan Suara Aisyah. Itu labanya cukup besar, cukup menghidupi kami selama 1 tahun ya. Ada penjualan buku, penjualan kaos, penjualan jilbab, kemudian buku agenda, tumbler, payung, dan sebagainya. Karena Suara Aisyah itu adalah anggota Aisyahnya yang sangat suka gitu dengan ikon-ikon yang ada Aisyahnya, maka di situ kemudian kami menjadikan itu sebagai pintu untuk membuka rezeki bagi perkembangan majalah yang kita cintai. Sumbangan-sumbangan juga ada diberikan oleh para donatur supaya Suara Aisyah tetap hidup dan lestari sejak tahun 1926 hingga saat ini. Dan juga pengembangannya dibantu oleh program perguruan tinggi seperti Budina saat ini yang membuat metamorfosis dari majalah menjadi aplikasi dan website ya. Aplikasi, kalau websitenya sebetulnya sudah diawali dulu oleh teman-teman di manajemen ya. Nah, untuk selanjutnya nanti juga kami harapkan dan kami dorong untuk program-program studi di berbagai perguruan tinggi lebih peduli pada pengembangan Suara Aisyah sehingga bisa menjadi perusahaan yang profesional dan bisa mengapresiasi semua yang bekerja di Suara Aisyah itu lebih layak lagi dari yang sekarang ini. Itu terima kasih, mari bergabung bersama kami dalam program magang maupun program bekerja, karena kami sangat membutuhkan bantuan dari teman-teman. Kalau bukan kita yang merawat, siapa lagi yang merawat Suara Aisyah? Semoga ini semua menjadi kebanggaan kita. Demikian Ibu Rafidila, selanjutnya kami persilahkan untuk forum lebih lanjut.